Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama kali ini merupakan kisah dari sosok residual energi bernama Willem. Willem ini merupakan residual energi yang datang dari line terakhir kehidupan sekitar tahun 30-an. Dan beliau tiada antara rentang waktu sekitar 30-35 tahunan. Willem lahir dan besar di Indonesia, itulah mengapa kemudian Willem ini memang lancar sekali bahasa Indonesianya. Bahkan beliau juga mengerti beberapa bahasa-bahasa candaan dengan menggunakan bahasa lokal yang ada di Indonesia. Dan sebelum memulai, disclaimer dulu bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita sama-sama akan menyaksikan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui proses pembacaan residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya ini panjang, jadi semisal kalian merasa cara saya membawakan cerita ini terlalu lama, kalian bisa percepat saja videonya. Dan kisah Willem ini akan saya mulai dengan penjelasan bahwa pada saat itu Willem merupakan anak tunggal dari sebuah keluarga. Hanya saja memang ketika usia Willem ini sekitar 17 tahunan, pada saat itu ibunya meninggal terlebih dahulu. Jadi memang semenjak saat itu Willem hanya tinggal bersama ayahnya saja di rumah mereka. Tapi memang ada satu kebiasaan dari sang ayah yang sangat dipahami Willem pada waktu itu adalah ayahnya Willem ini, kita sebut saja namanya adalah Adrian, merupakan seorang pria yang bisa dibilang sangat flamboyan. Mungkin kalau zaman sekarang istilahnya kayak playboy gitulah. Jadi semenjak ibunya Willem ini meninggal dunia, memang beberapa kali Adrian ini nampak terlihat dekat dengan beberapa orang wanita. Hanya saja memang sampai kemudian Willem ini usianya sudah cukup dewasa, pada saat itu memang belum ada satupun wanita yang dekat dengan Adrian itu dinikahi secara resmi. Jadi memang hanya kayak untuk senang-senang saja. Bisa dibilang pada saat itu Willem dan keluarganya berasal dari keluarga yang cukup mampu ya. Saya tidak tahu secara detail apa usaha dari keluarga mereka, tapi memang yang terlihat jelas melalui residual memorinya Willem pada saat itu, dia dan ayahnya ini memang tinggal di rumah yang cukup besar. Dan jelas sekali terlihat bahwa pada saat itu segala sesuatu yang Willem butuhkan di dalam kehidupannya itu terpenuhi dengan baik. Bahkan dalam hal untuk kesenangan atau kayak foya-foya. Dan ketika muda, sedikit mengikuti gaya ayahnya, Willem ini kemudian tumbuh menjadi seorang pria yang cukup flamboyan. Tapi dia tidak se-ekstrim ayahnya ya. Kalau ayahnya kan benar-benar kayak main perempuan. Sementara kalau Willem ini kayak sekedar senang untuk berkenalan dengan orang banyak. Karena memang pada saat itu Willem ini sangat mudah bergaul dan punya banyak teman. Dia ini ibarat kayak social butterfly. Dan mungkin karena sifat akrab yang selalu ditebarkan oleh Willem kan ke siapapun yang ada di sekitar dia, memang pada akhirnya waktu itu banyak sekali perempuan-perempuan yang mungkin ngerasa kayak baper dengan perlakuannya Willem. Willem muda sama sekali tidak mengenal apa itu artinya kerja. Karena waktu itu tanpa perlu merasa capek-capek, segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam hidupnya memang sudah terpenuhi. Dia bebas untuk pergi kemana saja, untuk liburan, berpetualang, hiking, mancing, berkuda. Pokoknya melakukan segala sesuatu yang dia suka. Dan segala sesuatu yang Willem lakukan pada saat itu memang pada akhirnya membuat waktu yang dia miliki di rumah itu tidak terlalu banyak. Jadi bisa dibilang bonding antara Willem dan juga Adrian ini tidak terlalu erat sebagai ayah dan anak. Dan satu hal yang harus kalian ketahui, hal tersebut bisa terjadi karena memang pada saat dewasa, Willem mulai menarik dirinya dari berbagai harapan-harapan kosong yang semula selalu dia impikan. Jadi guys, ketika Willem ini masih kecil sampai kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja, pada saat itu Willem ini selalu memiliki impian untuk bisa makan bersama dengan keluarganya, menghabiskan banyak waktu di rumah dengan keluarganya. Hanya saja kan pada saat itu hal tersebut tidak bisa dilakukan karena orang tuanya sama-sama sibuk bekerja. Dan seiring berjalannya waktu, karena pada saat itu Willem menyadari bahwa kalau kita berharap terlalu banyak terhadap sesuatu dan sesuatu tersebut tidak bisa terwujud, rasanya akan sakit. Dan semenjak saat itulah Willem selalu berusaha untuk ya sudahlah membiarkan hidupnya berjalan apa adanya saja. Ketika dia bisa bertemu dengan orang tuanya ya dia bertemu, tapi ketika memang tidak ada waktu di antara mereka berdua ya sudah, Willem tidak mau memaksakan. Hingga kemudian ketika usianya Willem ini sudah sekitar 23 tahunan, pada saat itulah circle pertemanan yang dimiliki oleh Willem pada saat itu mulai berubah.
Jadi pada usia-usia tersebut Willem ini sudah mulai suka untuk nongkrong di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian, di gedung-gedung yang memang pada saat itu dikenal sebagai gedung perkumpulan dari orang-orang Belanda yang sedang mencari kesenangan. Mungkin kalau di zaman sekarang, Willem ini cenderung sebagai seorang pemuda yang suka party dengan teman-temannya. Dan tempat di mana biasanya Willem serta teman-temannya ini berkumpul adalah sebuah gedung yang biasanya memang banyak nyainya di dalam sana. Dan sedikit menjelaskan kepada kalian ya, tanpa memiliki konotasi negatif sama sekali. Ingat ya, bahwasanya panggilan nyai pada zaman tersebut memang selalu ditujukan kepada wanita-wanita lokal yang sering memberi penghiburan kepada menir-menir Belanda. Dan kebanyakan orang-orang yang memiliki gelar nyai tersebut adalah orang-orang yang memiliki link atau kaitan dengan menir-menir Belanda. Sebenarnya saya agak takut untuk menjelaskan secara lebih detail karena saya takutnya ada perbedaan makna yang saya maksudkan dengan yang kalian pahami. Tapi yang jelas kalau di dalam ceritanya Willem ini, perempuan-perempuan bergelar nyai yang saya sebutkan itu memang khusus mereka-mereka yang memiliki pekerjaan untuk menghibur para menir-menir Belanda yang datang ke gedung tersebut. Bisa sebagai seorang penari, bisa sebagai seorang penyanyi, atau mereka-mereka yang memang sengaja mempekerjakan dirinya untuk menemani para pria-pria yang sedang kesepian. Jadi kita memang tidak bisa memukul rata kepada siapa saja sebenarnya gelar nyai itu bisa dipakai pada zaman tersebut. Yang jelas, gelar nyai itu memang biasanya dipakai oleh para wanita yang dihormati di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar dia, terlepas dari apapun pekerjaan dia waktu itu. Dan yang harus kalian pahami di sini adalah nyai-nyai yang pada saat itu banyak sekali terdapat di dalam gedung tersebut, yang bersosialisasi dengan menir-menir Belanda yang sedang datang, itu bukan nyai-nyai sembarangan ya. Jadi ibaratnya, para nyai-nyai yang pada saat itu bisa masuk ke dalam lingkungan tersebut adalah mereka yang memang biasanya sudah memiliki kenalan secara akrab dengan orang-orang Belanda yang memang sering ke sana. Dan yang namanya pergaulan ya, lama-kelamaan tentu saja Willem ini kayak merasa tertarik juga untuk ikut melakukan apa yang dilakukan oleh teman-temannya pada saat itu. Dan Willem yang memang pada dasarnya adalah seorang pria yang cukup ramah, pada akhirnya dia menjadi cukup populer di gedung tersebut. Utamanya terkenal di antara para nyai-nyai ya. Kalian bayangkan saja bahwa pada saat itu Willem usianya masih cukup muda, kemudian secara penampilan Willem juga cukup tampan, apalagi orang-orang pada saat itu tahu bahwa Willem ini sudah mapan. Tapi meskipun begitu, segala sesuatu yang dilakukan oleh Willem ketika dia sedang berada di gedung tersebut masih dalam tahap main-main saja ya. Sesekali Willem memang pernah membayar jasa dari seorang nyai, tapi hanya sekedar untuk menemani dia menghabiskan malam saja. Jadi kayak hanya untuk sekedar ngobrol atau menemani Willem ini kayak minum-minuman. Karena memang rata-rata nyai-nyai yang menyediakan jasa mereka di gedung tersebut itu memiliki wawasan yang luas. Jadi ketika mereka diajak ngobrol, mereka itu bisa nyambung dengan cepat. Itulah mengapa di zaman tersebut banyak sekali menir-menir Belanda yang mudah sekali kepincut oleh keberadaan nyai-nyai seperti mereka. Dan pada saat itu Willem sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa di suatu hari dia akan bertemu dengan seorang wanita di tempat tersebut yang ujung-ujungnya justru membuat Willem ini kayak betul-betul merasa tergila-gila. Dan kronologinya pada saat itu adalah kurang lebih sekitar 1 tahun ketika Willem ini sudah sering bolak-balik ke gedung tersebut. Dia bertemu dengan para nyai-nyai yang ada di sana. Dia bersosialisasi dengan orang-orang Belanda lainnya juga yang sering ke sana. Di suatu hari ketika Willem ini sedang kumpul-kumpul sama temennya di dalam gedung tersebut, pada akhirnya saat itu Willem sempat melihat kedatangan seorang wanita yang menurut Willem wajahnya sangat cantik, penampilannya sangat anggun, itu datang dan berjalan masuk dari pintu utama. Dan sebenarnya ketika pertama kali Willem melihat sosok wanita tersebut, pada saat itu Willem bisa tahu kalau misalkan wanita tersebut sepertinya memang usianya lebih tua daripada Willem. Hanya saja nggak tahu kenapa pada saat itu Willem kayak nggak peduli dan dia kayak nggak bisa mengalihkan pandangannya. Jadi kalian bayangkan pada saat itu, Willem sama sekali tidak pernah mengalihkan pandangannya semenjak pertama wanita itu masuk ke dalam gedung tadi, sampai pada akhirnya wanita tersebut melangkah untuk memasuki sebuah ruangan yang letaknya ada di bagian depan dari gedung tersebut. Dan saking terpakunya Willem pada saat itu, salah satu temannya Willem sampai sempat menepuk lututnya Willem supaya Willem ini bisa mengalihkan pandangannya ke arah dia. Dan memang semenjak momen tersebut, pada akhirnya Willem ini semakin sering untuk datang ke gedung tadi
tadi ya. Tujuannya hanya satu, karena pada saat itu Willem berharap bahwa di suatu hari nanti dia akan kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan wanita yang waktu itu dilihatnya. Dan Willem mengaku kalau misalkan pada saat itu sebenarnya dia juga tidak mau berhayal terlalu tinggi yang gimana-gimana gitu ya. Setidaknya Willem ini cuma pengen bisa mengenal siapa sih nama sosok wanita tersebut. Dia tinggal di mana. Semisal pada saat itu memang dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati wanita tersebut. Karena pada saat itu Willem benar-benar merasa penasaran. Jadi kalian bayangkan, waktu itu Willem sudah sempat berusaha untuk mempertanyakan informasi tentang sosok wanita itu kepada beberapa orang yang sering bolak-balik ke gedung tersebut. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang bisa tahu siapa sebetulnya sosok wanita yang sedang ditanyakan oleh Willem. Jadi pada saat itu Willem itu kayak bertanya-tanya di dalam hati, siapa ya sosok wanita tersebut sebenarnya? Kenapa wanita tersebut terkesan eksklusif sampai keberadaannya itu tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang ada di sana? Dan kalian harus tahu, ketika kemudian Willem ini semakin sering untuk datang ke gedung tersebut hampir di setiap harinya, kadang-kadang memang Willem pergi ke sana bersama teman-temannya, tapi kadang dia juga sendirian. Dan barulah sekitar 3 bulan berlalu, ketika Willem terus-menerus berusaha untuk mencari keberadaan wanita tersebut, akhirnya di sebuah kesempatan, Willem ini kembali bisa melihat sosok wanita itu datang ke gedung tersebut. Jadi kalian harus ikut membayangkan situasinya ya. Ketika Willem ini kembali melihat wanita itu datang ke dalam gedung tadi, posisinya pada saat itu Willem ini kayak sedang minum-minum gitu, duduk di bagian tengah dari area gedung tersebut. Dan memang dari posisi di mana Willem berada, dia bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja tamu yang kemudian datang ataupun pergi dari pintu utama gedung itu. Dan pada saat itulah dengan sangat jelas Willem kemudian melihat kedatangan sosok wanita tadi sedang berjalan masuk menuju ke ruangan yang sebelumnya juga sempat didatangi oleh wanita tersebut ketika Willem pertama kali melihat beliau. Dan pada saat itu Willem sudah merasa sangat excited karena dia sudah tidak sabar untuk bisa berkenalan secara langsung dengan wanita tersebut. Hanya saja ketika kemudian Willem ini sudah berniat ingin berdiri untuk menghampiri wanita itu, tiba-tiba saja pada saat itu Willem melihat ada seseorang yang sangat Willem kenal itu berjalan di belakang wanita tadi sambil membawa sebuah tas yang modelnya adalah tas perempuan. Jadi pada saat itu Willem menebak bahwa tas yang dibawa oleh orang tersebut adalah tas dari wanita tadi. Dan kalian harus tahu bahwa sosok yang terlihat berjalan di belakang dari wanita tadi itu merupakan supir pribadi dari ayahnya Willem. Dan untuk mempermudah cerita kita sebut saja nama dari supir tersebut adalah Edric. Dan ketika Willem melihat keberadaan Edric di dekat wanita tadi, tentu saja di dalam hati Willem ini kayak bertanya-tanya, untuk apa kok Edric ada di situ? Kenapa dia berjalan bersama wanita tersebut dan terlihat membawa tasnya? Dan pada saat itu tentu saja Willem ini kayak langsung menebak-nebakan di dalam hatinya. Kalau misalkan Edric sampai mengantarkan wanita tersebut, apakah artinya wanita tersebut juga mengenal Adrian? Karena kayaknya mustahil bagi Edric untuk membawakan tas seorang wanita yang dia tidak kenal. Dan sesuai dengan dugaan Willem, pada akhirnya waktu itu Willem melihat bagaimana wanita tersebut kembali masuk ke ruangan yang sama dengan ruangan yang sebelumnya sempat wanita tersebut datangi juga ketika pertama kali Willem ini melihat dia datang ke gedung tersebut. Dan ketika Willem sudah melihat wanita tersebut masuk ke ruangan tadi, pada akhirnya Willem ini memutuskan untuk segera menghampiri Edric yang memang pada saat itu sudah mulai terlihat meninggalkan area gedung tersebut. Dan ketika Edric melihat Willem ini datang untuk menghampirinya, pada saat itu wajah Edric terlihat cukup terkejut. Dan tanpa membuang waktu, pada saat itu Willem langsung bertanya kepada Edric apa yang dia lakukan di tempat itu. Kemudian Willem juga sempat bertanya siapa wanita yang sempat diantarkan oleh Edric tadi. Dan pada saat itulah Edric kemudian menjawab bahwa wanita yang tadi dia antarkan merupakan tamu dari Adrian. Dan ya sudah, Edric hanya menjawab secara singkat dan setelahnya dia berpamitan kepada Willem karena dia ingin menunggu di luar. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa semenjak kecil, remaja, sampai kemudian dewasa, Willem ini bisa dibilang sudah sangat memahami bagaimana tabiat sang ayah. Willem sangat paham bahwa pada saat itu Adrian ini sering sekali bergonta-ganti pasangan. Dan biasanya Willem juga nggak pernah mau peduli dengan hal tersebut, karena bagi dia itu adalah urusan ayahnya. Tapi nggak tahu kenapa, pada momen tersebut, Willem ini kayak ngerasa khawatir sendiri di dalam hatinya. Jadi pada saat itu ada bagian di dalam hatinya Willem itu yang kayak merasa tidak rela. Semisal wanita yang sebelumnya sangat dia kagumi semenjak pertama kali melihat, itu jatuh ke pelukan sang ayah.
Jadi waktu itu Willem ini kayak nggak bisa membayangkan bahwa nanti di suatu hari dia harus berebut seorang wanita dengan ayahnya sendiri. Dan kalian harus bayangkan, saking merasa penasarannya, pada saat itu Willem memutuskan untuk benar-benar menunggu wanita tadi keluar dari ruangan sebelumnya. Karena Willem ini kayak pengen ketemu secara langsung dengan wanita tersebut. Dan Willem juga tidak terlalu peduli apakah pada saat itu wanita tersebut merupakan tamu ayahnya atau bukan. Jadi yang dilakukan oleh Willem pada saat itu adalah dia duduk sendirian di salah satu anak tangga yang pada saat itu menjadi bagian dari teras depan gedung tersebut. Dan biasanya memang orang yang mau keluar ataupun masuk ke dalam gedung itu harus melewati anak tangga tadi. Dan untuk menghilangkan rasa bosannya, memang pada saat itu Willem ini kayak sekalian menghirup cerutu lah beberapa kali. Tapi kalian tahu nggak, ketika Willem ini posisinya sedang menunggu di sana, pada saat itu orang pertama yang justru mengenali keberadaannya Willem adalah Adrian. Jadi pada saat itu Adrian duluan lah yang keluar dari gedung tersebut dan bertemu dengan Willem. Dan yang harus kalian ketahui, pada saat itu Adrian ini memang pembawaannya cukup santai ya. Dia terlihat bukan seperti seorang ayah yang suka mengekang anaknya. Jadi ketika Adrian ini sempat melihat Willem berada di sana, Adrian ini kayak cuma sekedar bertanya aja, lagi ngapain di sini? Dan pada saat itu sambil mencari alasan, Willem hanya bilang kepada ayahnya bahwa dia ada di tempat tersebut bersama dengan beberapa temannya yang lain. Dan kebetulan teman-temannya ada di dalam. Sementara Willem ini memang sengaja keluar karena dia pengen ngerokok tadi. Dan ya sudah, setelah pertanyaan simpel tersebut, pada akhirnya Adrian ini berpamitan kepada putranya untuk pulang duluan. Dan Willem mempersilahkan. Dan waktu itu Willem melihat dengan jelas bagaimana sang ayah ini turun kan ya melalui anak tangga tadi, kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Edric. Dan pada saat itu Willem sempat bertanya-tanya di dalam hati, apakah pada saat itu ayahnya memang sengaja untuk tidak keluar berbarengan dengan wanita tadi? Willem pada akhirnya waktu itu merasa semakin penasaran ya. Jadi pada saat itu dia berusaha untuk mencari tahu sendiri dan dia menganggap bahwa itu adalah kesempatan yang baik bagi dia karena dia bisa bertemu langsung dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Jadi yang harus kalian bayangkan momennya pada saat itu adalah kurang lebih kayak cerita-cerita di sinetron ya. Ketika kemudian Willem ini memutuskan untuk membalikkan badannya, dia ingin kembali masuk ke dalam gedung tersebut dan mencari wanita tadi. Tiba-tiba saja ketika Willem ini sedang berdiri gitu ya, dia tidak terlalu fokus dengan apa yang ada di depannya. Pada saat itulah secara tidak sengaja Willem ini bertabrakan bahu dengan seseorang. Dan secara otomatis pada saat itu Willem kayak langsung meminta maaf. Tapi ketika kemudian Willem ini mengangkat wajahnya, pada saat itulah kemudian Willem menyadari bahwa seseorang yang sempat dia tabrak bahunya tadi adalah wanita yang sedang dia cari-cari. Jadi pada saat itulah untuk pertama kalinya Willem bisa melihat bagaimana wajah dari wanita tersebut secara lebih dekat. Dan kalian harus bayangkan situasi yang terjadi pada saat itu memang sedikit agak canggung ya. Dimana kemudian Willem dan wanita itu sama-sama kayak ketawa karena ngerasa nggak enak. Pada saat itu mereka juga sama-sama saling meminta maaf. Dan Willem bilang dalam momen tersebut dia benar-benar tidak bisa melupakan bagaimana suara asli dari wanita tersebut yang memang terdengar sangat lembut dan halus. Bahkan pada saat itu Willem juga mengaku dia tidak bisa melupakan bagaimana aroma parfum yang dikenakan oleh wanita tersebut. Jadi aromanya itu kayak aroma bunga melati yang dicampur dengan wangi-wangi teh. Dan segala sesuatu yang ada dalam sosok wanita tersebut pada akhirnya bisa membuat Willem ini kayak merasa terpaku untuk memandangi sosok tersebut beberapa saat. Dan Willem sendiri mengaku bahwa pada saat itu dia sama sekali tidak pernah memiliki pengalaman terhadap seorang perempuan. Jadi Willem sendiri tidak pernah bisa menebak seperti apa sih rasanya ketika dia benar-benar merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita. Hanya saja ketika kemudian Willem ini bertemu dengan sosok wanita tadi, dia memang bisa merasakan bagaimana jantungnya itu kayak berdebar dengan sangat cepat. Jadi kayak ada adrenalin yang berpacu di dalam dirinya. Jadilah dengan segala kepolosannya, pada saat itu Willem mendefinisikan perasaannya kepada wanita tersebut sebagai sebuah perasaan suka. Meskipun pada saat itu Willem sendiri belum mengenal siapa sosok wanita tersebut dan bagaimana asal-usulnya. Tapi secara jujur Willem mengakui bahwa di dalam momen tersebut ketika dia bertemu secara langsung dengan wanita tadi ya, dia memang tidak bisa memanfaatkan momen tersebut dengan baik. Jadi karena terlalu merasa tegang, karena terlalu merasa nervous, pada akhirnya waktu itu Willem ini kayak kebanyakan diem. Padahal seharusnya dia punya kesempatan untuk mengajak wanita tersebut ngobrol lebih banyak. Jadi pada saat itu mungkin karena wanita tersebut merasa bahwa Willem ini sudah tidak lagi mau membicarakan sesuatu, pada akhirnya wanita tersebut memutuskan untuk pamit dari hadapannya Willem. Dan tentu saja pada saat itu Willem tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa kayak ngangguk, kemudian melihat bagaimana wanita tersebut turun dari anak tangga tadi,
untuk kemudian masuk ke salah satu mobil yang kemungkinan besar itu adalah mobilnya dia. Dan kalian harus bayangkan betapa menyesalnya Willem pada saat itu ketika pada akhirnya dia harus membiarkan wanita yang sudah dia tunggu kemunculannya berbulan-bulan pergi begitu saja dari hadapannya. Tapi Willem tidak kehabisan akal pada saat itu. Ketika dia memang merasa bahwa sepertinya dalam 2 hari kemudian dia tidak bisa menghilangkan sosok wanita tersebut dari dalam kepalanya, pada akhirnya waktu itu Willem memutuskan untuk mencari informasi lebih banyak dari Edric, supir pribadinya Adrian. Karena pada saat itu Willem merasa bahwa sedikit banyaknya Edric ini pasti mengetahui tentang sosok wanita tersebut. Dan kalian harus membayangkan situasinya, di mana di pagi tersebut Edric ini sebenarnya sedang mencuci mobilnya Adrian di halaman depan dari rumahnya Willem. Nah, pada saat itulah Willem kemudian datang menghampiri Edric dan mencecar Edric dengan berbagai pertanyaan yang memiliki hubungan dengan wanita tadi. Dan awalnya Edric sama sekali mengabaikan semua pertanyaan-pertanyaan Willem. Jadi dia kayak cuek, nggak mau ngeladenin Willem. Tapi mungkin karena lama-kelamaan Willem ini kayak nggak mau berhenti-berhenti juga untuk mempertanyakan tentang sosok wanita tersebut kepada Edric. Pada akhirnya Edric ini kayak ngerasa kesel juga gitu kan. Jadilah pada saat itu akhirnya Edric ini mengatakan sesuatu kepada Willem. Kurang lebihnya pada saat itu Edric ini kayak menyuruh Willem untuk tidak terlalu banyak berharap kepada wanita yang sempat dilihatnya tersebut. Karena pada saat itu situasinya ternyata Adrian ini juga sudah lama mengincar wanita itu. Dan memang kebetulan dalam beberapa waktu belakangan Adrian ini kayak baru mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan wanita tersebut. Jadi pada saat itu Edric kayak berusaha untuk memperingatkan Willem. Semisal Willem ini memang merasa tertarik dengan wanita itu, udahlah diurungkan saja, ketimbang nantinya Willem ini punya masalah gitu kan dengan ayahnya sendiri. Dan jujur saja ketika Willem mendengarkan penjelasan dari Edric, Willem ini kayak nggak ngerasa terlalu kaget. Karena kan sebelumnya dia juga sempat menebak bahwa sepertinya wanita tersebut memang mengenal Adrian. Karena kayaknya nggak mungkin aja gitu ayahnya membawa seorang wanita ke sebuah tempat, semisal di antara mereka ini nggak ada apa-apanya. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah pada saat itu Willem bersedia berhenti untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa sosok wanita tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena jujur saja, pesona dari wanita tersebut seperti membuat Willem ini kayak merasa enggan untuk mengalah. Willem tidak menyerah, dia kembali bertanya kepada Edric tentang siapa nama wanita tersebut, di mana wanita tersebut tinggal, dan seperti apa pekerjaan wanita itu. Dan sama seperti sebelumnya, Edric ini sempat kayak nggak mau menjawab semua pertanyaannya Willem. Tapi ketika kemudian Willem ini kayak menawarkan sejumlah uang yang bisa dia berikan kepada Edric, semisal Edric menjawab semua pertanyaannya, pada saat itulah akhirnya Edric ini memberikan semua informasi yang ditanyakan oleh Willem. Hanya saja memang pada saat itu Edric kayak memberikan sebuah syarat kepada Willem, supaya nantinya Willem ini nggak ngasih tahu ke siapa-siapa kalau misalkan pada saat itu Edric ini kayak memberikan informasi yang cukup banyak tentang wanita tersebut kepada Willem. Dan tentu saja pada saat itu Willem menyetujuinya. Dan dari sanalah kemudian Willem tahu bahwa nama asli dari wanita tersebut adalah Sukma. Tapi dia dikenal sebagai Sophia di kalangan orang-orang Belanda. Jadi ibaratnya mungkin pada saat itu ketika sedang bekerja atau sedang bersosialisasi dengan orang-orang Belanda yang ada di sekitarnya, wanita tersebut dikenal sebagai Sophia. Meskipun pada saat itu nama aslinya adalah Sukma. Dan ternyata asal-usulnya Sophia pada saat itu adalah seorang wanita penghibur yang memang berasal dari sebuah tempat yang cukup elit di bagian wilayah tempat di mana Willem dan keluarganya ini tinggal. Jadi meskipun statusnya Sophia adalah wanita penghibur, tapi kelasnya juga nggak main-main. Jadi ibaratnya hanya orang-orang dari kalangan tertentu saja yang pada saat itu bisa dekat ataupun membooking jasanya Sophia. Menurut Edric, dulunya ketika masih muda, Sophia ini merupakan seorang penari daerah di tempat tersebut. Tapi karena memang Sophia ini lama-kelamaan mulai dikenal di kalangan orang-orang Belanda karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya, pada akhirnya waktu itu Sophia memang memutuskan untuk menjadi seorang wanita penghibur di sana. Dan pada saat itu Edric juga sempat menyebutkan nama dari salah satu tempat di mana biasanya Sophia ini sering berada di sana ketika dia sedang tidak di-booking oleh seseorang. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya ketika Willem ini mendengar bagaimana cerita dan juga latar belakang dari Sophia, pada saat itu Willem sempat terdiam sebentar. Karena jujur saja pada saat itu Willem kayak ngerasa nggak nyangka aja kalau misalkan wanita seanggun Sophia ternyata bekerja sebagai seorang wanita penghibur yang pada saat itu memang kebetulan sedang bekerja untuk Adrian, yaitu ayahnya Willem. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Willem sama sekali tidak pernah
menganggap rendah apapun yang dikerjakan oleh Sophia pada saat itu. Karena Willem percaya bahwa setiap manusia pasti memiliki jalan pilihan mereka masing-masing di dalam kehidupannya. Hanya saja, memang pada saat itu Willem kayak masih berusaha untuk denial dengan perasaannya terhadap Sophia. Karena Willem ini kayak ngerasa aneh aja. Kenapa ketika pertama kalinya dia merasa jatuh cinta dengan seorang wanita, wanita tersebut haruslah seorang wanita penghibur yang sedang bekerja dengan ayahnya pula. Dan untuk beberapa hari setelah Willem ini mengetahui segala sesuatunya tentang Sophia, Willem ini sempat dilanda perasaan galau di dalam hatinya. Jadi pada saat itu Willem sempat memutuskan untuk nggak pergi-pergi lagi ke gedung yang sebelumnya sering dia datangi. Bahkan pada saat itu teman-temannya Willem juga kayak sempat bertanya-tanya, kenapa nih belakangan ini Willem nggak pernah keluar lagi barengan sama kita. Dan kalian harus bayangkan bahwa pada saat itu Willem sudah berusaha untuk menghilangkan sosok Sophia dari dalam kepalanya. Tapi setelah kurang lebih 2 minggu berlalu, pada saat itulah kemudian Willem ini kayak menyadari bahwa sepertinya apa yang dia rasakan kepada Sophia bukanlah sesuatu yang main-main. Karena pada saat itu dia betul-betul nggak bisa melupakan Sophia, dia justru semakin merasa penasaran. Jadi Willem ini kayak masih berusaha untuk mencari celah, kira-kira bisa nggak sih dia mendekati Sophia dan menjauhkan Sophia dari Adrian. Dan pada saat itu Willem juga sempat berpikir, semisal pun nantinya dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendekati Sophia, pada saat itu Willem cuma kayak pengen sekedar mengenal Sophia saja lebih dekat. Willem ini kayak nggak memiliki niat yang macam-macam di hatinya, apalagi sampai memaksakan situasi supaya Sophia ini bisa menjadi miliknya dia. Jadi pada saat itu ibaratnya Willem ini kayak bermain aman saja, nothing tulus bagi dia. Jadi ya sudahlah, pada akhirnya di suatu hari, akhirnya Willem ini memutuskan untuk datang menemui Sophia di tempat yang sebelumnya Edric katakan. Dan Willem bilang ketika dia pertama kali mendatangi tempat tersebut, jantungnya itu kayak berdebar dengan sangat cepat. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena memang pada saat itu Willem ini kayak ngerasa nervous aja ketika dia datang ke sebuah tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Jadi Willem ini bercerita, ketika dia datang ke tempat tersebut kan, banyak sekali nyai-nyai berwajah cantik, berpenampilan anggun, itu yang kayak berusaha untuk menghampiri Willem. Ya mungkin pada saat itu tujuannya adalah untuk menawarkan jasa mereka. Hanya saja bagi Willem waktu itu tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian dia kecuali Sophia. Karena bagi Willem pada saat itu wanita yang paling cantik di mata dia hanyalah Sophia. Hingga pada akhirnya ada seorang wanita setengah baya yang penampilannya terlihat paling senior di sana datang untuk menghampiri Willem. Pada saat itu wanita tersebut kayak bertanyalah kepada Willem apa yang dia lakukan di sana dan apakah pada saat itu Willem memang sedang mencari seseorang secara spesifik di situ. Karena mungkin sejak tadi Willem ini kelihatan kayak orang kebingungan di sana. Dan pada saat itulah akhirnya Willem ini mengatakan bahwa pada saat itu dia sedang mencari seseorang bernama Sophia. Dan ketika wanita tersebut mendengar Willem ini menyebutkan nama Sophia, wanita itu sempat tertawa sebentar. Hingga pada akhirnya wanita tersebut bilang kepada Willem bahwa Sophia ini sedang keluar. Tapi mungkin akan segera kembali sekitar 1 atau 2 jam ke depan. Semisal Willem ini memang ingin menunggu Sophia di sana, ya Willem dipersilahkan. Dan memang pada akhirnya saat itu Willem memutuskan untuk tetap menunggu Sophia di tempat tersebut. Karena dia merasa dia sudah terlanjur berada di sana. Dan secara khusus Willem sendiri meminta kepada wanita setengah baya tadi untuk disediakan sebuah ruangan yang tidak terlalu menarik perhatian nyai-nyai yang ada di situ. Karena Willem ini kayak ngerasa agak risih juga ketika ada nyai-nyai yang datang menghampiri dia. Jadilah pada saat itu akhirnya Willem ini dipersilahkan untuk duduk menunggu di sebuah ruangan yang ada kursi-kursinya dan dia memang sendirian di situ. Hanya saja memang meskipun posisinya Willem saat itu sudah cukup terisolasi sebenarnya dari bagian utama dari tempat tersebut, tetap ada saja beberapa nyai yang mungkin kebetulan lewat gitulah ya, kemudian melihat ke arah Willem, kayak berusaha untuk tersenyum, kayak berusaha untuk menggoda supaya Willem ini mau menggunakan jasa mereka katakanlah. Tapi pada saat itu yang bisa Willem lakukan hanyalah sekedar kayak tersenyum saja kepada mereka sambil menolak secara halus. Dan kurang lebih sekitar 1 jam kemudian pada akhirnya momen yang paling ditunggu oleh Willem tersebut datang juga. Jadi pada waktu itu akhirnya Sophia ini kembali ke tempat tersebut. Dan meskipun pada saat itu wajahnya Sophia ini terlihat cukup lelah, tapi dia tetap menyapa Willem dengan sangat ramah dan juga sopan. Jadi yang harus kalian bayangkan pada saat itu posisinya Sophia ini kayak duduk di salah satu kursi kayu yang berhadapan secara langsung dengan Willem.
Jadi posisi mereka ini saling berhadapan nih, dan jaraknya cukup dekat. Dan pada saat itu memang terasa sekali bagaimana detak jantungnya Willem ini kembali berdebar dengan sangat cepat. Dan pada saat itu Sophia sempat menjabat tangannya Willem sambil bertanya, Willem ini siapa? Dan kenapa pada saat itu Willem ini sampai mau menunggu Sophia dalam waktu yang cukup lama di sana. Dan dengan polosnya pada saat itu Willem bilang kepada Sophia bahwa dia sengaja datang ke tempat tersebut hanya untuk bisa mengenal Sophia ini lebih dalam. Bahkan Willem juga bilang bahwa sebelumnya dia sudah sempat melihat keberadaannya Sophia di salah satu gedung. Dan memang semenjak saat itu, Willem ini kayak memiliki keinginan di dalam hati untuk bisa bertemu secara langsung dengan Sophia. Dan Willem bilang, dalam momen tersebut dia sama sekali tidak bisa melupakan bagaimana cara Sophia ini kemudian tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Dan gak tahu kenapa ketika Willem ini melihat Sophia tertawa, dia juga kayak ingin ikut tertawa. Jadi Willem ini kayak kelihatan ikut happy juga. Dan memang untuk beberapa saat kemudian, Willem dan Sophia ini sempat ngobrol di dalam ruangan tersebut dengan suasana yang cukup santai. Dan yang harus kalian ketahui adalah, ketika Sophia dan Willem ini sedang ngobrol, situasinya pada saat itu Sophia ini sambil melepaskan konde rambutnya yang pada saat itu memang hitam dan panjang gitu ya. Kemudian Sophia ini kayak sempat merapihkan rambutnya tersebut dengan jari-jari tangannya. Dan pada saat Sophia melakukan hal tersebut, secara jujur Willem ini kayak nggak bisa fokus untuk benar-benar memperhatikan apa yang sedang mereka bicarakan waktu itu. Karena pada saat itu fokusnya Willem ini kayak terpecah gitu, terbagi dua. Dia harus fokus kepada topik pembicaraan yang saat itu mereka bicarakan. Tapi di sisi yang lain, Willem ini kayak nggak bisa mengalihkan pandangannya dari bagaimana penampilan Sophia pada saat dia sedang merapihkan rambutnya. Dan pada saat itulah akhirnya ada satu momen di mana Sophia ini kayak berusaha untuk memperhatikan wajahnya Willem dalam-dalam. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Sophia ini kayak sempat bertanya kepada Willem, apakah sebelumnya mereka sempat bertemu atau tidak. Karena Sophia ini kayak ngerasa pernah melihat wajahnya Willem. Dan pada saat itulah akhirnya Willem menjawab bahwa beberapa waktu yang lalu, Willem dan juga Sophia ini sempat bertabrakan bahu di salah satu gedung tempat di mana Sophia ini pernah bertemu dengan Adrian. Dan pada saat itulah akhirnya ekspresi wajahnya Sophia ini lumayan berubah ya, ketika dia mendengar bahwa pada saat itu Willem ini mengenal Adrian. Jadi tanpa menunggu Sophia bertanya lebih lanjut, pada akhirnya waktu itu Willem ini menjelaskan kepada Sophia bahwa dia adalah putra sematawayang dari Adrian. Tapi pada saat itu Sophia kayak berusaha untuk menerima kenyataan yang ada. Pada akhirnya waktu itu Sophia kayak sempat tersenyum simpul ya, sambil mengikat lagi rambut panjangnya. Dan pada saat itu sambil kayak sekedar basa-basi saja, Sophia kemudian menyampaikan rasa hormatnya kepada Adrian dan menitipkan rasa terima kasihnya kepada Adrian karena belakangan ini Adrian sudah memperlakukan Sophia dengan baik. Dan singkat cerita, semenjak pertemuan Willem dan juga Sophia di tempat tersebut, pada akhirnya Willem ini kayak tidak bisa lagi menahan keinginan hatinya untuk selalu bertemu dengan Sophia. Jadi pada saat itu keinginan hatinya Willem ini kayak mulai bergeser nih. Awalnya kan dia cuma kayak berniat ingin mengenal Sophia lebih dalam saja. Tapi lama-kelamaan Willem ini kayak merasa bahwa dia nyaman ketika dia berada dekat dengan Sophia. Jadilah pada saat itu memang Willem ini secara intensitas semakin sering untuk datang ke tempat di mana Sophia ini biasanya berada. Dan karena kebiasaan tersebut, akhirnya memang ada beberapa circle pertemanannya Willem yang menganggap bahwa sepertinya pada saat itu Willem ini kayak mulai senang nih main sama wanita-wanita penghibur. Karena memang pada saat itu Willem terlihat sering sekali datang ke sana. Meskipun sebenarnya tujuan utama Willem ketika berada di sana hanyalah untuk bertemu dengan Sophia. Dan sedikit saya jelaskan tentang perasaannya Willem kepada Sophia saat itu ya. Jadi memang waktu itu bisa dibilang Willem ini kayak tergila-gila lah terhadap Sophia. Tapi pada saat itu yang membuat Willem ini kayak merasa semakin jatuh cinta kepada Sophia bukan hanya sekedar kecantikannya saja, tapi juga karena cara berpikir dan juga wawasan Sophia yang sangat luas. Jadi ketika Willem ini sedang bicara gitu dengan Sophia, Willem ini kayak merasa mendapatkan tandem yang seimbang untuk membahas segala sesuatu hal. Tapi yang perlu diingat di sini adalah setiap kali Willem datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sophia, mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal yang macam-macam. Jadi biasanya mereka ini hanya sekedar mengobrol, atau terkadang mereka berdua ini kayak menikmati secangkir kopi di teras belakang, sampai pada akhirnya Willem ini merasa ngantuk dan dia pulang. Karena jujur saja pada saat itu Willem juga merasa segan untuk berpikiran yang macam-macam tentang Sophia. Apalagi pada saat itu Willem tahu bahwa usianya Sophia ini kan ada di atasnya dia. Jadi Willem ini kayak berusaha untuk menghormati saja keberadaannya Sophia sebagaimana mestinya. Meskipun pada saat itu sebenarnya Willem juga kayak ngerasa naksir berat kepada Sophia.
Dan yang harus kalian ketahui, ketika Willem dan Sophia ini mulai dekat, mereka sering ketemu, pada saat itu Adrian memang tidak tahu apa-apa. Dan sepertinya memang pada saat itu Sophia juga tidak pernah menceritakan tentang hal tersebut kepada Adrian. Jadi bisa dibilang pada saat itu mereka berdua ya sedang menikmati momen-momen kebersamaan mereka saja, entah sebagai apa. Dan sebagai informasi saja, pada saat itu kurang lebih perbedaan jarak usia antara Willem dan juga Sophia ini sekitar 10 tahunan. Jadi usianya Sophia ini 10 tahun lebih tua daripada Willem. Dan sampai di titik ini, mungkin sudah berjalan sekitar 1 tahunan lebih, pada saat itulah tiba-tiba saja Willem merasa bahwa sepertinya Sophia mulai menjaga jarak dari dia. Padahal sebelumnya hubungan mereka ini berjalan dengan baik-baik saja, bahkan mereka cenderung sangat dekat. Dan Willem bisa merasakan dengan jelas bagaimana pada saat itu dengan sengaja beberapa kali Sophia ini seperti menolak kedatangannya Willem. Padahal sebenarnya Willem tahu bahwa Sophia ada di sana. Dan ketika Sophia mulai menjauhi dirinya, bisa dibilang Willem ini merasa frustasi. Dan dia nggak pernah membayangkan sebelumnya bahwa sosok Sophia ini benar-benar seberpengaruh itu di dalam kehidupannya Willem. Dan tentu saja pada saat itu Willem nggak mau tinggal diam begitu saja. Dia ingin mencari tahu apa yang pada akhirnya membuat Sophia ini kayak menjaga jarak dari dia. Jadi pada saat itu meskipun Sophia ini kayak berusaha terus menghindar, menolak kedatangannya Willem, Willem ini tetap berusaha untuk mengejar keberadaannya Sophia, kemanapun Sophia berada. Hingga kemudian di suatu hari ketika Willem ini posisinya sedang berada di dalam mobilnya, yang sengaja dia parkirkan tidak jauh dari tempat di mana biasanya Sophia ini berada, pada saat itulah kemudian secara tidak sengaja, Willem ini melihat ada mobilnya Adrian yang mendatangi tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian, nampak ada Sophia yang keluar dari tempat tersebut dan naik mobil Adrian, kemudian mereka pergi bersama. Dan tentu saja pada saat itu Willem mengikuti mereka. Dan perjalanan tersebut pada akhirnya membawa Willem untuk mendatangi sebuah tempat seperti tempat wisata kayaknya ya, tapi bentuknya itu kayak telaga atau danau, dan memang kelihatan banyak sekali orang-orang Belanda yang datang ke sana. Dan pada saat itu dengan sengaja Willem ini kayak ikut masuk ke tempat tersebut ketika dia melihat Sophia dan ayahnya masuk duluan ke sana. Dan Willem ini benar-benar sangat hati-hati untuk menunggu kesempatan di mana dia bisa bicara empat mata saja dengan Sophia. Sampai pada akhirnya momen tersebut bisa dia dapatkan. Karena pada saat itu Sophia terlihat melipir sebentar untuk pergi ke area mungkin kayak semacam WC umumnya gitulah ya. Sementara Adrian pada saat itu terlihat sedang ngobrol dengan salah seorang temannya yang mungkin pada saat itu juga sedang berada di sana. Dan karena merasa itu merupakan kesempatan yang baik, pada akhirnya Willem ini langsung berlari untuk menghampiri Sophia. Dan tentu saja pada saat itu Sophia tidak bisa kabur kemana-mana karena Willem ini langsung berada di depannya. Dan Sophia sempat terlihat kaget ketika dia tahu Willem datang untuk menghampirinya. Dan pada saat itulah akhirnya Willem ini bertanya kepada Sophia, kenapa belakangan ini Sophia terlihat menjaga jarak dari Willem? Padahal Willem merasa dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dan awalnya Sophia enggan untuk menjawab. Dia berusaha untuk pergi dari hadapannya Willem, tapi pada saat itu Willem berusaha untuk memegangi tangannya Sophia. Dan pada saat itu akhirnya gantian Sophia lah yang memberikan pertanyaan kepada Willem, sambil menatap kedua mata Willem dengan sorot mata yang serius. Kurang lebih pada saat itu Sophia bertanya kepada Willem, apa sebenarnya yang menjadi tujuan Willem selama ini mendekati Sophia? Sebagai apa sebenarnya selama ini Willem ini datang kepada Sophia? Sebagai anaknya Adrian atau sebagai seorang laki-laki yang memang ingin dekat dengan Sophia? Dan pertanyaan Sophia tersebut sempat membuat Willem ini kayak terdiam 1000 bahasa. Karena dia masih berusaha untuk mencerna apa maksud dari pertanyaannya Sophia. Dan pada saat itulah akhirnya Sophia kembali bicara. Bahwa dia menyadari bahwa pekerjaannya saat itu adalah sebagai seorang wanita penghibur. Yang akan selalu mendekati pria-pria yang memang pada saat itu sanggup untuk membayarnya. Tapi meskipun pada saat itu statusnya adalah seorang wanita penghibur, Sophia mengaku bahwa dia juga seorang wanita yang memiliki hati. Dan sebagai wanita yang memiliki hati, Sophia juga mengaku bahwa dia butuh kepastian. Dia juga memiliki sebuah impian bahwa di suatu hari nanti dia bisa hidup dengan bahagia hanya dengan satu pria yang berani mengambil resiko untuk bisa menikahinya. Dan pada saat itulah akhirnya Sophia mengatakan kepada Willem bahwa beberapa waktu yang lalu Adrian sudah melamar Sophia.
dan mereka sudah berencana untuk menikah dalam waktu yang dekat. Sophia sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu apakah pada saat itu Adrian sudah menceritakan tentang rencana tersebut atau belum kepada Willem, tapi yang jelas pada saat itu Sophia memang sudah menerima lamarannya Adrian. Meskipun mungkin bukan karena keinginan hati, tapi setidaknya pada saat itu Sophia ini hanya ingin bersikap realistis. Karena sebagai seorang wanita yang usianya terus-menerus bertambah, pada saat itu Sophia mengaku bahwa dia tahu tidak selamanya dia akan bisa bertahan dalam dunia yang sedang dia geluti saat itu. Dia tahu bahwa di suatu hari nanti dia harus bertahan dengan satu pria dan membangun sebuah rumah tangga yang mudah-mudahan bisa bahagia. Dan setelah mendengar penjelasan Sophia, satu hal yang langsung Willem rasakan pada saat itu adalah hatinya kayak terasa terbakar. Meskipun pada saat itu Willem sendiri kayak masih belum mengerti kenapa dia harus merasa marah dengan rencana pernikahannya Sophia dan juga Adrian. Bukankah sejak awal Willem ini kayak sudah berusaha untuk legowo dengan hatinya? Semisal memang pada saat itu dia tidak lagi memiliki celah untuk bisa mendekati Sophia. Tapi kenapa ketika kenyataan tersebut benar-benar terjadi di hadapannya, Willem ini justru kayak ngerasa nggak terima. Dan dengan wajah polosnya, pada saat itu Willem ini sempat bertanya kepada Sophia, kenapa pada saat itu Sophia mau menerima lamarannya Adrian. Padahal sebenarnya pada saat itu Willem yakin bahwa Sophia juga menikmati kebersamaan yang sempat terjalin antara Willem dan juga Sophia. Dan pada saat itulah akhirnya Sophia menjawab dengan cepat bahwa alasannya menerima lamaran dari Adrian adalah karena pada saat itu tidak ada pria lain yang berusaha untuk melamar Sophia lebih dulu. Dan sebagai seorang wanita, Sophia merasa bahwa dia butuh kepastian, meski dia hanya seorang wanita penghibur. Dan di sanalah kemudian Willem ini kayak baru menyadari situasi yang sebenarnya terjadi di antara dia dan juga Sophia. Jadi sebenarnya Willem ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendekati Sophia sejak awal. Hanya saja Willem ini gagal untuk memahami situasi yang ada. Ibaratnya pada saat itu Willem ini kayak keduluan oleh ayahnya. Dan pada saat itulah akhirnya Sophia kembali berusaha untuk melepaskan tangan Willem dari lengannya. Dan tak ada lagi hal yang bisa dilakukan oleh Willem pada saat itu untuk mencegah kepergiannya Sophia. Sama seperti halnya tidak ada lagi yang bisa Willem lakukan untuk mencegah Sophia menjadi ibu tirinya. Dan tentu saja pada saat itu kalian bisa membayangkan seperti apa suasana hatinya Willem ketika dia harus hidup satu atap bersama dengan seorang wanita yang pernah mengisi hatinya. Tapi status wanita tersebut justru menjadi ibu tirinya. Di satu sisi Willem berusaha untuk menerima kenyataan yang ada, dia berusaha untuk merasa bahagia, karena setidaknya pada saat itu Willem bisa bertemu dengan Sophia secara langsung setiap hari. Tapi di sisi yang lain Willem juga tidak bisa memungkiri bahwa untuk melupakan Sophia adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi pada saat itu Willem juga harus menyaksikan bagaimana interaksi yang selalu terjadi di antara Sophia dan juga Adrian. Jadi Willem ini kayak benar-benar merasa muak untuk selalu dihadapkan pada situasi di mana saat itu dia harus memanggil Sophia sebagai ibu. Dan sebenarnya pada saat itu ada masa di mana Willem ini berusaha untuk mengubur sosok Sophia dari dalam kepalanya. Dia berusaha untuk menghabiskan waktunya bersama wanita-wanita lain. Tapi sepertinya hal tersebut juga tidak membantu Willem sama sekali. Karena dia betul-betul terlanjur kayak jatuh hati dengan sosoknya Sophia semenjak awal sampai dengan saat itu. Terlebih ketika Willem ini sudah kembali lagi ke rumah. Pada saat itu kan mau tidak mau, dia harus kembali bertatapan wajah dengan Sophia. Dan setiap kali dia bertatapan wajah dengan Sophia, pada saat itu jantungnya masih selalu berdebar dengan cepat. Dan terkadang Willem sendiri merasa benci sekali ketika di dalam rumah tersebut Sophia selalu berusaha untuk menunjukkan perhatiannya kepada Willem. Karena pada saat itu Willem tahu bahwa perhatian tersebut dia dapatkan bukan dari sosok seorang Sophia yang dia sukai sejak awal, melainkan dari seorang wanita yang kemudian sudah berubah menjadi ibu tirinya. Karena pada saat itu Willem ini kayak ngerasa sudah berusaha susah-susah untuk melupakan Sophia, tapi ujung-ujungnya dengan mudahnya Sophia ini kayak kembali bisa mengingatkan Willem dengan perasaannya. Hingga pada akhirnya waktu itu Willem sampai di satu titik di mana dia merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal satu rumah bersama dengan ayah dan juga ibu tirinya. Jadilah pada saat itu akhirnya Willem memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut dan tinggal sendirian di rumah yang berbeda. Karena pada saat itu Willem benar-benar ingin berusaha untuk bisa melupakan Sophia. Dan awalnya hampir selama setahun penuh pada saat itu Willem sama sekali tidak pernah datang berkunjung ke rumah orang tuanya. Karena pada saat itu dia masih berusaha untuk menghindari Sophia, nggak mau ketemu dengan Sophia. Tapi setelah 1 tahun tersebut berlalu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saja perasaan Willem ini kayak ngerasa nggak enak.
Dia kayak kepengen ngelihat gimana sih kabarnya Sophia, terlepas dari apakah pada saat itu dia juga ngerasa kangen atau enggak dengan ayahnya. Dan barulah setelah 1 tahun tidak pernah datang ke rumah orang tuanya, pada saat itu di suatu hari Willem ini kembali datang ke sana. Dan memang dalam pertemuan pertama antara Willem dan juga Sophia, setelah 1 tahun belakangan mereka tidak pernah lagi bertemu, pada saat itulah Willem bisa melihat seperti ada perubahan yang cukup signifikan dari sosoknya Sophia. Sophia pada saat itu terlihat lebih kurus dari biasanya. Kemudian raut wajahnya itu seperti orang yang tidak happy menjalani kehidupan. Bahkan pada saat itu Willem juga sempat melihat kayak ada bekas-bekas lebam yang sudah mulai menguning di beberapa bagian badannya Sophia. Tapi tentu saja dalam pertemuan awal tersebut, Willem belum berani untuk bertanya kepada Sophia apa yang sebenarnya terjadi kepada diri Sophia selama Willem tidak ada di rumah tersebut. Karena Willem ini kan takut dinilai lancang. Tapi memang semenjak saat itu Willem memutuskan untuk semakin sering lagi datang ke rumah ayahnya, karena pada saat itu dia ingin memastikan sendiri apa yang saat itu terjadi kepada Sophia. Dan dalam kedatangan-kedatangan selanjutnya, memang pada saat itu Willem sering sekali menyaksikan bagaimana Sophia ini sedang menangis sendirian. Jadi Sophia ini seperti sengaja menyendiri di sebuah ruangan, dia duduk di sana ketika Adrian ini sudah berangkat bekerja, ketika para pekerja yang ada di rumah mereka sudah sibuk dengan masing-masing pekerjaan mereka, dan biasanya ketika sedang menyendiri tersebut, Sophia ini akan menangis sesenggukan. Dan Willem ini sempat menyaksikan hal tersebut terjadi beberapa kali secara diam-diam. Hingga pada akhirnya waktu itu Willem sempat memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Sophia apa yang sebenarnya terjadi. Sampai beberapa waktu belakangan, Willem ini sering melihat Sophia ini menangis sendirian. Tapi tentu saja pada saat itu Sophia hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dan karena pada saat itu Willem menyadari bahwa sepertinya dia tidak akan bisa mengetahui alasan sebenarnya mengapa pada saat itu Sophia menangis dari diri Sophia sendiri, pada akhirnya waktu itu Willem memutuskan untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut dari orang-orang yang bekerja di sana. Jadi kayak dari beberapa asisten rumah tangganya lah. Dan pada saat itulah ada seorang asisten rumah tangga yang kemudian menceritakan segala sesuatunya kepada Willem. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama dari asisten rumah tangga tersebut adalah Irna. Jadi pada saat itu Irna bilang kepada Willem bahwa semenjak Willem ini pergi dari rumah tersebut, ya, meninggalkan Sophia dan juga Adrian di sana, memang kondisi rumah tangga Adrian dan juga Sophia ini tidak berjalan dengan baik. Jadi kebiasaannya Adrian yang suka gonta-ganti perempuan itu kembali dia lakukan. Dan pernah di suatu hari ketika Sophia dan juga Adrian ini baru menikah beberapa bulan, ada seorang wanita yang kemudian dibawa oleh Adrian datang ke rumah tersebut. Dan diakui oleh Adrian kepada Sophia bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang sedang dekat dengan dia. Dan tentu saja pada saat itu Sophia merasa marah karena dia merasa sebagai seorang istri yang sudah dikhianati oleh suaminya. Dan pada saat itulah akhirnya terjadi sebuah pertengkaran yang cukup besar di antara Sophia dan Adrian. Dan bisa dibilang pada saat itulah menjadi titik balik di mana Adrian kemudian sering memperlakukan Sophia dengan tindakan yang kasar. Jadi kasarnya itu bukan hanya melalui kata-kata saja, tapi juga melalui tindakan. Dan selain dari permasalahan tersebut, salah satu permasalahan yang mungkin pada akhirnya membuat Sophia benar-benar merasa marah pada Adrian adalah di suatu hari ketika Sophia dan Adrian ini sudah menikah kurang lebih sekitar setengah tahunan, pada saat itu ternyata Sophia ini sempat hamil. Tapi ternyata pada saat itu Adrian tidak menghendaki kehamilannya Sophia dengan alasan karena pada saat itu Adrian sudah tidak lagi mau memiliki anak karena usianya sudah tua. Jadilah pada saat itu Adrian meminta agar Sophia ini menggugurkan saja kandungannya karena Adrian ini tidak suka. Dan pada saat itu Sophia sempat menolak, tapi Adrian mengancam semisal Sophia ini menolak, maka Sophia ini akan dia telantarkan. Segala kebutuhannya Sophia tidak akan lagi dia penuhi, termasuk kebutuhan dari anak yang pada saat itu sedang dikandung oleh Sophia. Dan mungkin karena tekanan yang ada, pada saat itu Sophia juga merasa bingung harus kabur kemana. Pada akhirnya ya sudahlah, Sophia tidak bisa melakukan hal lain selain apa yang diminta oleh Adrian. Jadi Irna ini sempat menyaksikan sendiri bagaimana saat itu Adrian membawa seorang praktisi, katakanlah ya, yang datang ke rumah tersebut untuk membantu proses pengguguran kehamilannya Sophia. Dan pada saat itu Irna juga mendengar bagaimana Sophia ini sempat menjerit kesakitan cukup lama ketika proses pengguguran tersebut dilakukan di salah satu ruangan kamar. Dan menurut Irna sendiri, semenjak proses pengguguran tersebutlah memang sikap yang ditunjukkan oleh Sophia kepada Adrian itu mulai berubah. Jadi awalnya Sophia yang masih berusaha untuk melakukan segala hal gitulah ya untuk menarik perhatian suaminya. Nah pada saat itu Sophia ini kayak udah mulai masa bodoh dengan apapun yang dilakukan Adrian. Dia udah gak peduli lagi apakah pada saat itu Adrian main perempuan atau tidak di luar sana.
Jadi ibaratnya pada saat itu, Sophia hanya melakukan kewajibannya saja sebagai seorang istri untuk melayani Adrian di rumah sebagai suami. Dan terlepas apapun yang Adrian lakukan di luar sana, ya sudah, Sophia nggak mau ambil pusing lagi. Tapi meskipun begitu, Adrian tetap bertindak kasar setiap kali Sophia ini kayak melakukan kesalahan di rumah atau melakukan sesuatu yang Adrian tidak suka. Jadi ketika Adrian ini menampar wajahnya Sophia, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh dalam keseharian mereka di rumah. Bahkan pada saat itu Adrian juga sering sekali membentak-bentak Sophia ketika Sophia ini posisinya sedang berada di tengah-tengah para pekerja yang bekerja di rumah mereka. Jadi Sophia ini kayak benar-benar dibuat malu oleh suaminya sendiri. Dan mendengar semua aduan yang diberikan oleh Irna, tentu saja pada saat itu Willem merasa sangat sedih ya. Dia betul-betul tidak menyangka bahwa dalam waktu 1 tahun ketika dia memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, justru hal-hal yang tidak baiklah yang kemudian terjadi kepada Sophia. Dan Willem sendiri merasa sangat bersalah kepada Sophia. Karena bagaimanapun orang yang kemudian membuat hidupnya Sophia merasa tidak nyaman adalah ayahnya Willem sendiri. Dan pada saat itulah akhirnya Willem memutuskan untuk kembali pindah ke rumahnya. Jadi dia kembali tinggal di sana. Dan satu-satunya tujuan Willem untuk melakukan hal tersebut adalah karena dia ingin melindungi Sophia dari Adrian. Jadi yang harus kalian bayangkan, ketika Willem ini kembali ke rumah tersebut, ruangan yang dipakai oleh Willem dalam kesehariannya ada di lantai 2. Sementara ruangan inti dari rumah tersebut kan ada di lantai 1. Karena di sana ada ruang makan, ada ruang tamu, ada ruang tengah. Ibaratnya kayak pusat dari rumah itu memang ada di sana. Otomatis interaksi yang terjadi di antara seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut ya ada di lantai 1. Dan memang ketika Willem sudah mulai kembali tinggal di sana, pada saat itu Willem bisa menyaksikan sendiri bagaimana kedua orang tuanya tersebut sering sekali bertengkar. Dan Adrian ini sama sekali tidak segan-segan untuk membentak-bentak Sophia setiap kali dia merasa ada hal yang tidak cocok yang Sophia lakukan di depan dia. Dan kadang-kadang Adrian ini kalau ngebentak Sophia itu kayak nggak ngeliat-ngeliat tempat. Jadi dia sama sekali kayak nggak mikirin gimana perasaan Sophia ketika dia lagi dibentak-bentak di depan para pekerjanya. Dan biasanya Willem ini hanya berusaha untuk menenangkan ayahnya supaya ayahnya ini nggak keterlaluan terhadap Sophia. Dan memang sampai di titik itu Willem ini kayak masih berusaha untuk memberikan batasan lah gitu ya terhadap dirinya sendiri untuk tidak terlalu ikut campur terhadap rumah tangga ayahnya dan juga Sophia. Karena bagaimanapun pada saat itu Willem kan tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di dalam rumah tangga orang tuanya. Tapi jauh di dalam hatinya Willem pada saat itu sudah bertekad, sampai suatu hari dia melihat secara langsung bagaimana ayahnya ini menjatuhkan tangan ke arah Sophia, Willem pasti akan membela Sophia, apapun ceritanya. Dan kalian juga harus tahu bahwa semenjak Willem memutuskan untuk kembali berada di rumah tersebut, Willem ini tidak lagi bersikap dingin terhadap Sophia. Karena kan sebelumnya ketika awal-awal Sophia dan juga Adrian ini baru saja menikah, Willem ini kayak sengaja nyuekin Sophia. Karena pada saat itu kan tujuannya Willem memang ingin melupakan Sophia gitu kan. Tapi ketika Willem ini sudah tahu bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Sophia semenjak dia menikah dengan Adrian, pada saat itu Willem kayak ngerasa nggak tega gitu kalau dia harus kembali mengabaikan Sophia. Jadilah semenjak saat itu, Willem mulai sering untuk mengajak Sophia ini untuk ngobrol, menghampiri Sophia ketika Sophia ini sedang sendirian. Willem ini mulai sering mengajak Sophia untuk bercanda. Pokoknya Willem ini sering sekali melakukan sesuatu yang bisa membuat Sophia ini kayak merasa happy ketika di rumah. Dan semua hal tersebut Willem lakukan bukan sebagai seorang anak tiri, melainkan sebagai seorang pria untuk Sophia. Dan jujur saja memang melalui residual memorinya Willem, ketika Willem ini mau berusaha untuk kembali dekat dengan Sophia, pada saat itu wajah Sophia itu kayak mulai kembali sumringah. Dia kayak mulai tidak lagi merasa kesepian ketika sedang ada di rumah. Dan lama-kelamaan Willem akhirnya tahu bahwa pada saat itu salah satu hobinya Sophia adalah memasak di dapur. Jadi pada saat itu Sophia ini senang sekali membuat resep-resep baru. Karena bagi Sophia, menghabiskan waktunya di dapur adalah salah satu cara yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan rasa sepinya. Apalagi pada saat itu kan Willem ini pernah pergi dari rumah tersebut. Dan ketika Willem ini sudah mengetahui tentang hobinya Sophia tersebut, pada akhirnya dalam beberapa kesempatan, Willem ini sering sekali kayak sengaja menghampiri Sophia yang pada saat itu sedang memasak di dapur. Karena pada saat itu Willem ini kayak hanya ingin menemani Sophia untuk mengobrol saja, sambil sesekali kayak membantu Sophia melakukan hal-hal kecil, kayak memotong sayuran, kayak mengaduk adonan, atau sekedar kayak menata makanan di atas piring. Dan sungguh pada momen-momen tersebutlah akhirnya Willem ini menyadari bahwa pelan tapi pasti Sophia ini seperti kembali kepada dirinya yang dulu.
Jadi sosok Sophia yang ceria, sosok Sophia yang sumringah, senyumannya yang masih terlihat mempesona. Meskipun pada saat itu memang secara raut wajah, Sophia ini terlihat jauh lebih lelah daripada sebelumnya. Dan secara khusus beberapa orang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu kan kayak sering ngobrol ya dengan Willem. Dan dalam obrolan-obrolan tersebut, kadang-kadang para asisten rumah tangganya Willem itu kayak sering menyampaikan beberapa hal yang sempat tidak diperhatikan oleh Willem. Salah satunya adalah tentang kebiasaannya Adrian, yang terlihat berubah semenjak Willem ini memutuskan untuk kembali tinggal di rumah tersebut. Jadi pada saat itu, Adrian ini tidak terlihat terlalu kasar lagi kepada Sophia. Dia tidak terlalu gampang lagi untuk main tangan terhadap Sophia. Bahkan untuk membentak Sophia saja, itu tidak sesering dulu. Dan Willem sempat merasa senang dengan kenyataan tersebut. Setidaknya Willem merasa bahwa kedatangannya lagi ke rumah tersebut bisa melindungi Sophia. Tapi sayangnya di suatu hari, pada akhirnya waktu itu Willem sempat memergoki bagaimana Adrian ini bersikap kasar kepada Sophia. Jadi pada saat itu Willem menyaksikan bagaimana Adrian ini sempat menarik rambutnya Sophia, kemudian kayak agak menyeret dia untuk dibawa ke area kamar. Dan tentu saja pada saat melakukan hal tersebut, Adrian ini terlihat sangat marah terhadap Sophia. Bahkan sebelah tangannya itu kayak berusaha untuk mencengkram keras bagian bahunya Sophia supaya Sophia ini tidak melawan. Dan sampai di titik tersebutlah pada akhirnya Willem memutuskan untuk ikut campur terhadap urusan orang tuanya. Karena kan sebelumnya Willem sudah bertekad di dalam hati. Ketika dia melihat ayahnya main tangan terhadap Sophia, maka saat itulah Willem tidak akan tinggal diam. Jadi pada saat pertengkaran tersebut terjadi, ketika ayahnya berusaha untuk menyeret rambutnya Sophia, pada saat itulah akhirnya Willem ini langsung datang menghampiri Sophia dan menarik tangannya Sophia untuk masuk ke dalam dekapannya. Dan pada saat itu Willem berusaha untuk menutupi wajahnya Sophia dengan lengannya, supaya Adrian ini tidak bisa melukai wajahnya Sophia. Dan saat itu yang bisa dilakukan oleh Sophia hanyalah menangis sesenggukan di dalam dekapannya Willem. Dan tentu saja pada saat itu Adrian sempat memaki-maki Willem karena menilai Willem ini sudah ikut campur di dalam urusannya. Tapi pada saat itu Adrian memutuskan untuk tidak meladeni ayahnya. Willem ini justru langsung membawa Sophia keluar dari rumah tersebut, kemudian pergi dengan mobilnya, karena pada saat itu Willem ini ingin membawa Sophia untuk pergi ke klinik. Dia hanya khawatir kalau misalkan pada saat itu Sophia ini kenapa-napa. Dan kalian bayangkan ketika mereka sedang dalam perjalanan, pada saat itu kan posisinya Willem ini sedang menyetir mobilnya. Dan dalam kondisi sedang menyetir tadi, Willem ini sempat terlihat menangis. Dia meneteskan air mata. Dan pada saat itulah akhirnya Sophia ini sempat bertanya kepada Willem, "Kenapa kamu menangis?" Dan pada saat itu dengan suaranya yang bergetar, Willem bilang kepada Sophia bahwa dia merasa bersalah atas segala sesuatu hal buruk yang pada saat itu menimpa kehidupannya Sophia. Dan pada saat itu Willem juga bilang kepada Sophia kalau dia merasa menyesal. Kenapa waktu itu dia tidak datang terlebih dahulu kepada Sophia untuk melamarnya? Karena kalau hal tersebut yang terjadi, maka Sophia ini nggak perlu menjalani kehidupannya yang menyiksa. Dan di dalam momen tersebut pada akhirnya mereka berdua ini sempat sama-sama terdiam. Tapi di dalam momen yang sama, mereka berdua juga sama-sama menangis di tempat duduk mereka masing-masing. Pada saat itu Willem menemani Sophia untuk diperiksa di sebuah klinik. Dan pada saat itu Willem ini sempat ditanya oleh salah satu perawat yang menanyakan siapa namanya Sophia. Karena kan pada saat itu mau dicatat gitu ya, mau didata. Dan pada saat itulah akhirnya Willem bilang kepada perawat tersebut bahwa nama Sophia adalah Sukma. Dan pada saat itulah Willem bisa merasakan bagaimana Sophia ini kayak langsung berkaca-kaca ketika pada akhirnya waktu itu dia mendengar ada salah satu orang ya yang kembali menyebutkan nama lamanya. Dan Willem sendiri mengaku bahwa pada saat itu ketika dia menyebutkan nama Sukma ya, dia hanya ingin Sophia ini kayak kembali aja gitu kepada dirinya yang lama, yaitu sebagai Sukma. Dia nggak perlu lagi menjadi Sophia. Dan karena alasan tersebutlah nantinya mulai dari sekarang sampai ke depan di dalam cerita ini, sosok Sophia akan kita ganti namanya menjadi Sukma ya. Dan ketika Sukma ini sedang diperiksa oleh seorang dokter, pada saat itu dokter kayak mendiagnosa bahwa sepertinya Sukma ini sering sekali mendapatkan luka yang sama di tempat yang sama pula. Bahkan pada saat itu dokter tersebut juga sempat menitipkan pesan kepada Sukma supaya Sukma ini hati-hati dan kalau bisa suatu hari nanti Sukma ini kayak melakukan observasi yang lebih dalam. Karena pada saat itu secara kebetulan Sukma ini sempat kayak mengeluhkan kondisi bagian perutnya kepada dokter tersebut. Sukma mengaku bahwa sewaktu-waktu perutnya itu kayak sering ngerasa sakit. Dan memang rasa sakit tersebut mulai sering Sukma dapatkan ketika dia mulai sering dipukuli oleh Adrian. Jadi memang pada saat itu Adrian
Adrian kalau lagi mukulin Sukma itu bukan hanya di area wajah, tapi juga di seluruh badan. Salah satunya di bagian perutnya Sukma. Jadi kayak sering ditendang. Dan setelah pemeriksaan tersebut selesai, Willem dan juga Sukma ini sempat kayak berdiam diri di dalam mobilnya Willem untuk beberapa saat. Dan pada akhirnya dalam kesempatan tersebutlah Willem ini memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan kepada Sukma sejak awal ketika mereka ini bertemu. Dan tentang apa yang menjadi alasan dari Willem hingga pada akhirnya dia sempat memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya ketika Sukma dan juga Adrian ini memutuskan untuk menikah. Bahkan pada saat itu Willem juga menjelaskan kepada Sukma tentang apa yang menjadi alasannya hingga pada akhirnya waktu itu Willem kembali memutuskan untuk tinggal lagi di rumah orang tuanya, yaitu untuk melindungi Sukma dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Adrian. Dan saat itulah untuk pertama kalinya Willem memberanikan diri juga untuk menggenggam tangannya Sukma. Dan pada saat itu dengan suara pelan, Willem bertanya kepada Sukma, apakah saat itu Sukma bersedia untuk pergi bersama Willem, meninggalkan kehidupan lama mereka dan memulai hidup yang baru di tempat yang baru. Karena pada saat itu Willem sudah tidak lagi tega untuk membiarkan Sukma tetap tinggal bersama Adrian dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dan kalian bayangkan, pada saat itu Willem bahkan sama sekali tidak memaksakan keinginan hatinya Sukma. Semisal pada saat itu Sukma memang tidak suka dengan Willem. Jadi ibaratnya Willem ini hanya kepengen Sukma ini pergi sama dia aja gitu. Dan nantinya ketika mereka sudah sampai di tempat yang baru, terserah Sukma ini pengen suka sama siapa, pengen nikah sama siapa, enggak sama Willem juga enggak apa-apa. Yang terpenting bagi Willem pada saat itu adalah dia berhasil untuk membawa Sukma ini pergi jauh dan memulai kehidupannya yang baru. Dan setelah diam beberapa saat, mungkin untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, pada akhirnya waktu itu Sukma mengiyakan ajakannya Willem. Jadi Sukma ini bersedia untuk pergi kemanapun itulah, yang penting pada saat itu dia berada jauh dari Adrian. Dan akhirnya di hari tersebut jugalah Willem ini membawa Sukma untuk pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobilnya. Jadi memang saat itu Willem sengaja membawa Sukma untuk pergi keluar kota. Kota yang kemudian dipilih oleh Willem pada saat itu memang letaknya cukup jauh dari tempat di mana Adrian sebelumnya tinggal. Dan kebetulan memang di kota tersebut adalah beberapa temannya Willem yang tinggal di sana. Jadi ibaratnya meskipun pada saat itu Willem dan Sukma ini akan memulai hidup baru mereka di sana, tapi setidaknya Willem ini punya beberapa orang yang dia kenal. Dan asal kalian tahu, ketika Willem ini sudah sampai di kota tersebut bersama dengan Sukma, Willem memutuskan untuk langsung menjual mobilnya. Dan uang yang Willem dapatkan dari hasil penjualan mobilnya pada saat itu dia berikan sebagian besar kepada Sukma, supaya Sukma ini bisa mengontrak rumah, kemudian bisa mengelola uang tersebut untuk melakukan usaha kecil-kecilan gitulah ya, supaya mereka bisa bertahan hidup. Dan yang harus kalian tahu pada saat itu adalah Willem dan Sukma ini tidak tinggal satu tempat. Jadi Sukma ini benar-benar tinggal sendirian di rumah yang dia kontrak. Sedangkan pada saat itu Willem memutuskan untuk tinggal sementara waktu dengan salah satu temannya sambil kayak ya berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan karena memang pada saat itu di tempat tersebut Willem juga punya banyak temannya, jadi memang tidak memerlukan waktu yang lama sampai pada akhirnya Willem ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan pada saat itu Willem selalu menyerahkan sebagian besar dari gaji yang dia dapatkan kepada Sukma. Karena pada saat itu Willem menganggap bahwa Sukma ini jauh lebih membutuhkan uang tersebut ketimbang dirinya. Apalagi pada saat itu secara khusus Willem juga sempat berpesan kepada Sukma bahwa apapun nanti yang terjadi di dalam masa depan mereka, Sukma ini nggak boleh lagi bekerja seperti halnya yang pernah dia lakukan di masa lalu. Karena secara jujur pada saat itu Willem kayak ngerasa nggak sanggup aja kalau harus melihat Sukma ini dekat-dekat lagi dengan laki-laki lain. Meskipun sebenarnya hubungan yang ada di antara Willem dan juga Sukma pada saat itu belum ada statusnya. Dan mungkin karena merasa berhutang budi terhadap segala sesuatu yang selalu dilakukan oleh Willem kepada dirinya, pada akhirnya waktu itu Sukma sering sekali kayak membuatkan makanan yang kemudian dia antarkan untuk Willem dan juga teman-temannya. Jadi memang bisa dibilang pada saat itu baik Willem dan juga Sukma itu sama-sama kayak menunjukkan kepedulian mereka satu sama lain. Hingga kemudian di suatu hari ketika kedekatan mereka di tempat baru tersebut sudah terjalin mungkin sekitar 2 tahunan lah ya. Akhirnya pada saat itu di suatu hari Sukma ini sempat mengajak Willem untuk jalan-jalan di sebuah taman ketika Willem ini baru saja pulang bekerja. Dan di dalam pertemuan tersebut pada akhirnya terjadi sebuah pembicaraan yang cukup serius di antara Willem dan juga Sukma.
pada saat itu Sukma duluan lah yang memberanikan diri untuk mengajak Willem menikah. Semisal memang pada saat itu perasaannya Willem terhadap Sukma belum berubah, kemudian semisal memang pada saat itu Willem ini bisa menerima semua masa lalunya Sukma secara apa adanya. Dan tentu saja pada saat itu Willem merasa sangat bahagia ketika dia mendengar ajakan yang diberikan oleh Sukma. Karena hal tersebut adalah momen-momen yang sudah ditunggu oleh Willem selama beberapa tahun belakangan. Dan memang dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 2 minggu kemudian, Willem dan Sukma ini pada akhirnya benar-benar menikah secara resmi. Tapi sayangnya kebahagiaan yang terjadi di dalam pernikahannya Willem dan juga Sukma itu tidak berlangsung lama. Kurang lebih sekitar 7 bulan setelah menikah, pada saat itu Sukma ini dinyatakan hamil. Dan tentu saja kabar kehamilan tersebut menjadi sebuah kabar yang sangat membahagiakan bagi Willem dan juga Sukma. Tapi ketika kehamilannya Sukma tersebut baru menginjak 4 bulan, pada saat itu terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirinya Sukma. Dan kalian harus ikut membayangkan kronologi yang terjadi pada saat itu. Jadi di suatu hari ketika Sukma ini kehamilannya masih sekitar 4 bulan, pada saat itu secara tiba-tiba Sukma ini mengalami pendarahan yang hebat. Tapi sayangnya ketika hal tersebut terjadi, situasinya Willem ini sedang pergi bekerja, jadi dia sedang tidak ada di rumah. Untungnya pada saat itu ada salah satu tetangga yang berusaha untuk membantu Sukma dan membawanya ke klinik. Dan barulah sekitar di siang harinya, tetangga tersebut datang untuk menemui Willem di tempat Willem bekerja. Kemudian tetangga tersebut menyampaikan tentang informasi yang terjadi kepada dirinya Sukma kepada Willem. Dan tentu saja pada saat itu Willem merasa sangat panik. Dan tetangga tersebut kemudian menjelaskan bahwa awalnya Sukma ini sempat melarang tetangganya tersebut untuk memberitahu tentang kondisinya Sukma kepada Willem, karena takut nanti Willem ini kayak kepikiran dan kerjaannya nggak beres. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, dari pagi sampai siang pada saat itu kondisinya Sukma ini tidak membaik, pada akhirnya waktu itu tetangga tersebut nekatlah untuk datang menemui Willem dan menyampaikan tentang kondisinya Sukma, karena takutnya nanti Sukma ini kenapa-napa. Dan tentu saja pada saat itu akhirnya Willem langsung meninggalkan pekerjaannya, dia langsung pergi ke klinik tempat di mana sebelumnya Sukma ini dibawa. Dan kalian bayangkan ketika Willem ini baru saja sampai di depan klinik tersebut, situasinya Sukma ini sudah dibawa di dalam sebuah mobil yang mungkin kalau zaman sekarang kayak mobil ambulans lah ya, tapi mobilnya zaman dulu itu kayak masih polos, masih belum ada tulisan ambulansnya. Dan kondisinya Sukma pada saat itu sudah sangat mengkhawatirkan, dia sudah sangat pucat, dia sudah sangat lemah. Dan pada saat itulah salah satu pihak dari klinik tersebut menjelaskan kepada Willem bahwa sepertinya Sukma ini memang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, karena kondisinya pada saat itu tidak bisa ditangani oleh klinik tersebut. Dan kalian harus tahu, ketika kemudian Willem ikut masuk ke dalam mobil tadi untuk menemani Sukma pergi ke rumah sakit yang lebih besar, itu posisinya Sukma ini benar-benar kayak udah setengah sadar. Dia bahkan seperti tidak mengetahui kalau misalkan pada saat itu ada Willem di sampingnya dia. Jadi yang bisa dilakukan oleh Willem dalam separuh perjalanan tersebut adalah terus berusaha menggenggam tangannya Sukma sambil berusaha untuk terus memanggil-manggil namanya Sukma. Dan tentu saja pada saat itu Willem ini kayak berusaha sekuat tenaga untuk menahan tangisannya, karena dia nggak mau membuat Sukma itu kayak ngerasa semakin sedih, semisal pada saat itu dia tahu kalau Willem ini nangis di depan dia. Tapi ternyata takdir berkata lain, karena ketika mereka baru saja menempuh separuh perjalanan, pada saat itu kondisinya Sukma melemah dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan tentu kalian bisa membayangkan seperti apa reaksinya Willem ketika dia tahu bahwa wanitanya itu sudah tiada. Jadi pada saat itu Willem cuma bisa nangis, meraung-raung, berusaha untuk memanggil-manggil namanya Sukma. Dia berharap bahwa Sukma bisa balik lagi. Tapi ya memang pada kenyataannya Sukma sudah tiada. Dan tentu saja momen-momen di mana Sukma ini disemayamkan, kemudian dimakamkan, adalah momen-momen tersulit yang mungkin pernah terjadi di dalam kehidupannya Willem. Dan terakhir ada sebuah informasi yang didapatkan oleh Willem dari salah satu dokter yang sempat menangani Sukma, bahwa sejak awal memang sepertinya kehamilan Sukma itu adalah sesuatu yang membahayakan karena terjadi semacam komplikasi di sana, hingga pada akhirnya komplikasi tersebut menyebabkan sebuah pendarahan yang mendadak dan pendarahan tersebut tidak bisa dihentikan. Dan sampai di titik ini kita semua sudah tahu ya bagaimana pada akhirnya waktu itu Sukma meninggal dunia. Dan memang semenjak Sukma ini tiada, pada akhirnya Willem ini memutuskan untuk tetap menjalani kehidupannya sendirian dan tanpa bermaksud untuk memuji-muji sikap yang dimiliki oleh Willem, tapi memang pada kenyataannya saat itu Willem sama sekali tidak pernah menghabiskan waktunya untuk memikirkan sosok wanita penggantinya Sukma di dalam hidupnya dia. Jadi Willem ini kayak fokus aja lah dengan hidup dia sendiri, dengan melakukan pekerjaannya dia. Dan setelah beberapa tahun semenjak meninggalnya Sukma, secara
secara rutin, Willem ini masih sering sekali datang ke makamnya Sukma untuk sekedar ngobrol sama Sukma di sana, duduk berjam-jam di sana, kemudian mengganti bunga-bunga yang ada di makamnya Sukma dengan bunga-bunga segar yang dia bawa. Jadi Willem bilang bahwa pada saat itu dia percaya kalau Sukma itu masih ada, bahwa Sukma itu bisa mendengar semua cerita yang dia bawakan, bahwa sebenarnya dia dan Sukma ini masih bisa sama-sama saling memperhatikan, meskipun pada saat itu mungkin mereka berada di dalam dimensi yang berbeda. Dan kalian harus bayangkan bahwa proses tersebut selalu dilalui oleh Willem di dalam kehidupannya selama beberapa tahun. Kemudian yang akan menjadi pertanyaan bagi kalian semua tentu saja, lalu bagaimana Willem ini meninggal dunia? Jadi pada saat itu Willem ini meninggal dunia karena sebuah kecelakaan, guys. Jadi di suatu hari ketika Willem ini baru saja pulang bekerja, pada saat itu situasinya Willem ini kan kayak naik mobil yang biasanya memang digunakan oleh tempat dia bekerja untuk mengantarkan para pekerja-pekerjanya pulang. Mungkin kalau zaman sekarang istilahnya kayak abudemen gitu. Nah, ketika Willem sedang menaiki abudemen tersebut, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menabrak mobil tersebut dari belakang dengan sangat keras. Dan jujur saya sendiri juga tidak tahu hal apa yang pada saat itu menabrak mobil abudemen tersebut. Karena hal tersebut tidak terlihat di dalam residual memorinya Willem. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika benturan keras tersebut terjadi kepada mobil abudemen tadi ya, posisinya Willem itu kayak langsung terpental ke bagian depan dari mobil itu. Saya sendiri tidak tahu apakah pada saat itu ada korban yang lain juga di dalam kecelakaan tersebut. Tapi yang jelas Willem ini menjadi salah satu korban yang memang langsung meninggal di tempat gara-gara kecelakaan itu. William meninggal dunia di antara rentang usia sekitar 30-35 tahunan sambil tetap membawa sebuah nama yang begitu berarti di dalam hatinya, yaitu Sukma. Dan saya ingin menjelaskan kepada kalian sebelum kalian bertanya bahwa dalam kondisi sekarang, Willem dan juga Sukma ini berada di dalam lapisan layer dimensi yang berbeda. Jadi mereka tidak bisa bertemu, mereka tidak bisa berinteraksi. Tapi meskipun begitu asal kalian tahu ya guys, ketika saya berkomunikasi dengan masing-masing di antara mereka, ternyata masing-masing di antara mereka ini sama-sama saling menunggu satu sama lain. Jadi Willem ini kayak masih berusaha untuk menunggu Sukma, kemudian Sukma juga berusaha untuk menunggu Willem. Dan mereka ini sama-sama nggak mau pergi duluan sebelum mereka ini bisa ketemu satu sama lain. Karena mereka percaya bahwa suatu hari nanti mereka bisa saling ketemu. Itulah mengapa saya sangat berharap kita semua yang mendengarkan ceritanya Willem ya, terlepas kalian mau percaya, mau tidak gitu ya dengan ceritanya Willem. Tapi saya harap secara tulus kita bisa mengirimkan doa kepada mereka berdua. Semoga proses yang akan mereka lalui ke depan itu bisa berjalan cepat, bisa berjalan dengan sempurna, hingga pada akhirnya mereka sama-sama bisa sirna untuk bertemu dengan ruh sejati mereka di rumah Tuhan. Amin. Dan insya Allah kapan-kapan kalau saya punya waktu, punya umur, punya kesempatan, kita akan sama-sama mendengarkan kisah ini melalui point of view-nya Sukma ya. Dan insya Allah juga bahwa nanti saya akan ikut memposting bagaimana sosoknya Sukma secara visual supaya kalian punya bayangan seperti apa sih sosoknya Sukma sampai pada saat itu Willem bisa merasa tergila-gila kepadanya. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah sosok residual energi bernama Willem. Dan untuk pembelajarannya, jujur saja saya tidak tahu pembelajaran apa yang bisa kita ambil secara spesifik dari kisahnya Willem dan juga Sukma. Karena gini ya guys, dari kisah mereka, saya merasa banyak sekali hal-hal baik yang sudah mereka lakukan di masa mereka hidup dulu, yang harusnya memang bisa kita jadikan contoh ketika kita hidup sekarang. Salah satunya adalah mencintai seseorang tanpa perlu menghakimi bagaimana masa lalunya. Kemudian berusaha untuk mencintai seseorang tanpa memaksakan kehendak kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita bisa mencintai seseorang sejak awal sampai pada akhirnya maut yang memisahkan. Dan saya sendiri berharap bahwa kita semua nantinya bisa menemukan sosok cinta yang bisa menjaga kita, yang bisa menghargai kita sebagai seorang pribadi yang memiliki bumbu-bumbu di masa lalunya kita. Cinta yang tidak pernah mengatur, cinta yang tidak pernah menghakimi, dan cinta yang tidak pernah meninggalkan dalam situasi apapun. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu kalian.